Bandung 2022. Wah, udah gak sabar kali kan nih. Mau besok langsung 16 Januari datang ke Lanut, buka mata udah acara kiri. Langsung balap ya. Langsung balap. Ya. Langsung lagi. Aku ini sebagai penghobi, sebagai atlet, sebagai komunitas, kenapa lagu mau ikut acara ini? Jelasin dulu. Jadi kita jelaskan lagi kenapa semua pesepeda harus berpartisipasi di acara Gunung Kriteria. Terus yang pertama kita lihat Gunung ini nampak kan, mudah-mudahan nampak. Kalau nggak nampak nanti bakalan di-share di Instagram Gunung Kriteria 2022. Inilah kurang lebih gambaran acara kita yang bakalan kita buat. Oke, bagi peserta sebenarnya kenapa harus ikut? Sekarang aku memposisikan diri sebagai penghobi. Penghobi, dia tidak punya wadahnya untuk bermain. Dia tidak punya apa ya? Dia nggak punya aku udah sampai mana nih target aku latihan. Udah sampai mana aku bisa kompak sama teman-temanku. Jadi di acara ini ibaratnya kayak try out. Kita memang sesekali percuma kita banyak belajar, tapi kita nggak pernah try out di acara ini. Terus di Medan Creative ini juga kelas penghobi itu terpisah daripada kelas si atletnya. Supaya apa? Sebenarnya yang pertama penghobi itu udah pasti dia tidak mau digabungkan sama atlet satu. Kedua, kita bukan mendiskriminasikan, cuman benar-benar inilah fakta yang ada di lapangan. Si atlet itu sendiri juga perlu support dari teman-teman penghobi. Terus yang ketiga, untuk sisi penghobi itu dia bisa fun untuk ikutan acara ini. Kenapa? Dia bisa sewa pedok-pedok yang ada di sini bersama timnya. Ya ibaratnya kita kayak ikutan MotoGP. MotoGP itu kan dia bukan hanya sekedar balap. Setelah balap, dia balik ke pedok bersama teman-temannya, sepedanya dibersihin sama timnya, ada mekanik tersendiri. Kita bebasin berkreasi untuk siapin pedok. Dan penghobi itu pendaftarannya berapa? Biayanya 250.000. Tuh, kok mahal kali? Iya, emang mahal 250.000. Apalagi hadiahnya nol. Apalagi hadiah tidak ada fresh money. Yang ada hanya merchandise dari toko-toko atau brand yang support acara kita. Mau ikut support lah. Uangnya kemana? Uangnya itu kita semuanya alokasikan kepada atlet. Jadi semakin banyak penghobi yang ikutan, semakin kompak penghobi yang mau berpartisipasi, semakin besar juga lah atlet ini mendapatkan hadiahnya. Karena rencana kita memang hadiahnya 10 juta. Uangnya dari mana? Uangnya ya dari penghobi itu. Itulah aku bilang CSR dari penghobi kepada atlet. Jadi suatu saat di jalan raya kita bisa saling tegur, kita bisa saling tahu, atlet sepeda membutuhkan ini, membutuhkan ini. Tujuannya apa? Nggak ada yang lain. Atlet ini bisa makmur dan bisa memajukan daerahnya sendiri. Karena kita sama-sama kalau ada apa-apa udah pasti mereka juga yang bantu kita di jalan raya. Kenapa? Karena saudara pertama terdekat kita di jalan raya adalah cyclist, pesepeda juga. Terus komunitas kita jejerin satu-satu ini gunanya apa? Kita bisa saling kenal, saling sadar. Jadi tidak ada lagi kota-kota antara ras, agama, jadi sepeda, tempat toko, tempat servis, semuanya gabung di sini. Semuanya kita kenal satu sama lain. Tidak ada lagi jarak di antara komunitas A, komunitas B, komunitas C, semuanya bergabung di sini. Karena memang benar-benar belum ada sih konsep seperti ini. Dan itulah aku harap penghobi semuanya kalau bisa ikutan di acara ini. Kelasnya apa aja untuk penghobi? Yang pertama aku punya road bike. Road bike gabung semua. Gak ada umur, gak ada apa, road bike. Open. Yang kedua road bike woman. Yang ketiga ada sepeda lipat. Men dan woman juga. Tapi sepeda lipat ini unik tuh. Sepeda lipat yang kita buat ini harus memakai jas. Jas juga. Bukanlah jas yang formal. Boleh batik, boleh
pakai Laser. kantor, pokoknya gimana kita keren-kerenan di atas sepeda lipat, dan kita startnya dari sepeda dilipat. Start berarti saat sepeda masih dilipat, Ya. begitu mulai bongkar sepeda, langsung start. Langsung start, dan itu nggak ada hadiahnya semuanya. Ada kelas fiksi, dan yang terakhir dan paling seru ada kelas namanya tim dan trial. Inilah uangnya yang pendaftarannya paling besar 1 juta. Kenapa tim dan trial dibuang? Karena di sini kita bisa main, satu tim itu 4 orang. Kita bisa main di sini. Berempat ikut, mungkin labnya lagi disesuaikan sama, karena kita kerjasama juga sama BPI pusat. Jadi dialah untuk sisi regulasi dan lain-lain kita serahin kepada dia supaya netral, supaya tidak ada intervensi dari pihak lain. Jadi dia lewatin di sini. Yang terhitung di sini orang keempat yang finish, dan itu balapannya bukan rame-rame. Kalau yang tim terakhir, balapannya ya satu udah finish baru masuk tim lainnya. Laga waktu lah ya. Ya, laga waktu. Terus tim itu 4 orang dan harus pakai sepeda road bike. Dan terserah mau pakai baju yang sama, sepeda yang sama, terserah. Kita tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lain. Semuanya bebas berkreasi. Karena untuk penghobi sendiri bukan yang paling penting uangnya. Yang paling penting dia bisa enjoy menikmati event ini, mendapatkan banyak foto-foto yang bakal ada di sport ini dari si fotografer di Polo. Kan keren tuh kita main kayak lagi di sirkuit, di track. Dan foto kita di Ponorogo, di Ring Bosan. Ini kan kita main sama teman-teman. Ntar finish ketawa-tawa, oh nggak mau tarik, nggak mau ini, kan lucu-lucuan. Dan biasanya liburnya nggak sama saya, liburnya sama teman-teman aja kan. Lebih enak kan. Kalau kriteria itu ya kita mainnya bareng-bareng semua. Seperti itu. Masalah lainnya, kita bilang masih kita serahin kepada divisi. Oke, makanya kenapa aku bilang balik lagi? Kenapa semuanya harus ikut acara ini? Uang kita ini semakin banyak, uang atletnya juga semakin besar. Jadi si atlet bayarnya berapa? Hanya 100.000 sampai 150.000. Dia bisa mengikuti kelas yang berbeda, bersaing bersama teman-teman atlet lain, dan mendapatkan hadiah yang besar. Karena itu hadiahnya juara satunya 10 juta. Itu kalau nggak salah termasuk besar juga untuk event kriteria lokal. Kita bicara lokal. Kalau ada orang nasional, berarti acara itu udah nasional. Mudah-mudahan acara ini disupport sama nasional. Mereka main mendapatkan uang besar karena apa? Itulah hasil jerih payah mereka selama ini latihan. Mereka bisa kelas-kelasnya itu ada yang pertama U18 itu di bawah 18 tahun. Yang kedua free for all. Free for all itu bebas mulai dari umur 0 sampai hidup. Terus 35 tahun ke atas. Terus habis itu dia ada kelas namanya MTB Open bebas juga. Terus ada namanya yang kelima individual trial. Kenapa ITT? Karena atlet lebih baik kita lihatnya per orang bukan berdasarkan kekompakan tim. Jadi dia waktunya yang tercepat di satu orang itu mendapatkan juga 10 juta. Uangnya itu dari mana? Balik lagi uangnya ke penghobi. Penghobi inilah yang harus support si atlet. Terus atletnya sendiri juga bisa mungkin teman-teman penghobi yang mau, oh ini kira-kira cocoknya aku support, silakan. Di situ kita juga kasih kesempatan untuk penghobi langsung terjun untuk memberikan support timnya untuk si atlet, bukan hanya dari sisi finansial, cuma dari sisi moral, sisi teman, sisi banyak hal lah yang bisa kita support untuk si atlet supaya dia bisa juara di nasional. Terus acaranya ini tersendiri ada apa aja? Itulah tadi ada si bazar, ada apa lagi nih? Bazar sport, ini ada klub sport, ada dari jadi sini banyak acaranya. Di sport bazar tuh kayak ada toko-toko sepeda, pre-love, apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sepeda lah. Dia ada baju di luar sepeda, kan kita juga bisa pakai baju di luar sepeda, jadi bajunya pun kita pilih yang keren-keren. Kalau pun area ini biasanya tempat finish anak sepeda, orang lah di sini. Jadi makanya sebenarnya semua ini cukup berkaitan.
pesepedanya diuntungkan dengan acara ini. Si yang megang sport area, ya sponsorship, juga bisa mendapatkan pasar ini. Ini kan pasar mereka semua sebenarnya. Terus dia bisa buka stand di sini karena kalau dari sisi bisnis tidak akan beli modal untuk area. Cuman yang penting orang tahu kalau ini itu brand kita dikenal orang, dikenal satu sepeda lah itu di sini. Terus yang ini juga makanan, contoh kita sebut coffee shop. Ada tempat coffee shop yang tempat kumpul orang dari pagi. Dia cuma hidupnya pagi, siang sore udah ada orang. Bayangkanlah kalau saya tidak support acara ini, pas sepeda juga menurun, pasti coffee shop dia menurun juga pendapatannya. Makanya semua ini saling berkaitan. Karena memang orang olahraga nggak minta makan. Iya lah, nggak minta makan, nggak minta ngopi karena memang pesepeda di Medan sendiri berapa ya? 70%-nya penghobi. Penghobi inilah yang kita harus genjot gimana caranya supaya mengikuti acara kriteria ini. Jadi aku harapannya sama teman-teman, tolonglah penghobi, tolonglah kita turunkan ego kita untuk ikut di acara kriteria. Tidak sebagai peserta, mungkin hanya sebagai supporting temannya, itu udah sangat membantu di acara ini. Ini membuktikan kalau kita pesepeda Kota Medan itu kompak. Kalau kita kompak, bakalan banyak event-event yang nanti bakal dibuat di Medan kan kita juga yang untung. Karena memang tahu sendiri Medan ini juga kekurangan sekali untuk event sepeda yang proper. Jadi makanya tolonglah kita ikut ini, kita buktikan kepada semua semua kota-kota kalau Medan itu bisa, Medan itu kuat untuk masalah sepeda. Itu yang kita buat sebagai wadah. Selama ini kalian latihan, di sini kalian tuangkan semuanya sebagai penghobi, sebagai atlet. Tapi saran aku kalau komunitas wajib ambil pedal-pedal ini. Silakan branding, terserah. Mau di branding full medali, mau di ada tukang masaknya, ada mau makan prasmanan, ada mau pakai ESP, terserah. Kita bebasin. Ini kayak ibaratnya kanvas kosong, silakan dilukis, silakan di represent tentang komunitas ini. Inilah acara kita ini bukan hanya cuma race ya. Ya, acara kita lebih entertain dan lebih menyenangkan untuk diikuti. Jadi kalau kita hobi, jangan mikirin juaranya, mikirin fun-nya, mikirin dapat fotonya, mikirin di Instagram itu video keren lah. Kalau mau ikut yang kelas lebih bergengsi, kelas elit, silakan. Jadi untuk sponsor juga nggak perlu takut harus sponsor sepeda, harus anak sepeda, harus brand main sepeda aja yang masuk, enggak. Karena ini lebih ke entertain ya, baju, kaos, baju. Karena kan anak sepeda juga harus makanan, apapun itu, kacamata. Karena kita semua ada kan di sepeda sepatu, nggak hanya soal sepeda ya, kacamata. Karena kan banyak juga anak sepeda yang ini. Oke, jadi untuk itu kita mohon lagi sekali lagi teman-teman ikutan acara di kriteria ini. Kalau mau daftar bisa langsung di link ini. Ya. Kalau mau follow Instagramnya juga ada di sini, bisa langsung lihat chat-chatnya. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih semua. Bagi kalian semua yang mau ikutan, ayo ikutan. Bagi kalian juga yang mau mensupport acara ini, dipersilakan dengan kami selapang-lapang dadanya menerima. Oke. Terima kasih. Ya, itu saja. Nanti kita lanjutin lagi ke part selanjutnya. Salam Wajo.